belum bea cukai itu menentang Pancasila juga berarti dong. Iya, itu termasuk Iya, menentang Pancasila. sangat. Itu termasuk juga dengan barang gelap. Ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Teknik Mesin Universitas Tanjung Pura. Kali ini kami akan membahas sebuah permasalahan tentang Pancasila. Tapi sebelum masuk ke sana, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari sebelah sini. Baiklah, perkenalkan nama saya Rian Ferdinand Alvindo. Nama saya Kelvia Jovanda. Nama saya Ridwanul Ahyariara Al-Hakim. Nama saya Laila Bandari. Saya Muhammad Kadafi. Saya Denis Jonathan Putra Syahdian. Baiklah, sekian dari perkenalan kami. Nah, silahkan. Selanjutnya narasumber Lala. Nah, jadi nih hari ini kita bakal bahas Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Kan kita tahu nih kalau Pancasila ini sebagai dasar negara tuh udah sering lah kita dengar kan. Apalagi istilahnya kita dituntut ada pelajaran Pancasila dari mulai sekolah dasar. Jadi kita juga bakalan bahas nih gimana pentingnya Pancasila dalam dasar pengembangan ilmu, terus gimana cara kita dan peran-peran kita dalam mengembangkan Pancasila itu sendiri. Kalau menurut kalian nih gimana sih? Boleh lah minta pendapatnya nih satu-satu. Menurut saya nih, peran Pancasila dalam mengembangkan ilmu itu penting sebenarnya, karena ilmu tanpa ada aturan itu sama kayak bukan suatu ilmu gitu. Itu sama kayak bulak-bulak nama. Terus tuh nggak ada yang batasin gitu kan. Kayak jadi manusia tuh kan harus ada yang membatasi, kalau nanti mereka tuh bisa berlebihan gitu melakukan sesuatu biasanya. Betul. Berarti maksud kau di sini Pancasila ini perannya ini sebagai aturan gitu. Ya, aturan dan titik acuan biar tidak melenceng ujung-ujungnya. Pembatas lah gitu ya. Ya, pembatas. Sampai nggak ada pembatas kan kayak gimana ya, kayak negara ini yang udah bagus-bagus dibangun sama pendahulu penjajah yang menjajah, terus kita merdeka kan. Akhirnya karena Pancasila ini kayak bisa hancur gitu, hilang kayak berantakan jadi sistem pemerintahan kita nanti itu. Tapi kan sekarang nih udah mulai terkikis lah istilahnya Pancasila nih di lingkungan kita aja ya, istilahnya mahasiswa nih. Kita nih sering istilahnya ngelanggar rambu-rambu itu kan termasuk ngelanggar Pancasila kan. Buang sampah sembarangan. Nah, itu juga tuh satu tuh. Padahal tuh kita udah tahu, itu tuh tak bagus gitu. Iya, benar, Tapi itu masih mau gitu. Mungkin dari kesadaran kita itu masih belum ada kesadaran lah ya, mungkin dari diri kita sendiri. Dan ilmu pelajaran Pancasila pun kayaknya kurang tertanam lah di masyarakat sekarang nih. Jadi itu masih banyak yang buang sampah sembarangan, terus lampu merah pun diterobos-terobos gitu kan. Kan menurut dia kan ini kesempatan kan, sepi gitu, jadi dulu diterobos aja, nggak ada yang lihat gitu kan. Padahal pun kalau itu sepi nggak harus dilakukan juga. Iya. Balik lagi ya kesadaran individunya masing-masing lah seharusnya kan. Bentar, itu kan formal ya, tentang hukum ya. Iya. Berarti kalau misalnya ilmu dari orang tua kita gitu butuh Pancasila juga apa gimana? Ya perlu kan. Orang tua tuh ngasih kita suatu ilmu pasti kan untuk hal yang baik-baik. Nggak mungkin orang tua ngasih yang jahat gitu kan. Hal yang baik itu tuh ada aturan di dalamnya tuh, ada Pancasilanya juga. Bagus itu ditanam dari kecil ya. Iya. Biar jadi besarnya. Program pemerintah kan juga istilahnya Pancasila, PKN. Iya. Itu kan udah dari SD. Dan Dari SD. bahkan kita sampai kuliah ini kan ada mata Masih kuliah aja Pancasila kan. Jadi itu penting sekali sih sebenarnya, ilmu ini harus ada Pancasilanya. Dibarengi lah ya. Harus dibarengi dengan Pancasila. Terus kalau misalnya cara kalian istilahnya membangun Pancasila di dalam diri kalian tuh gimana? Itu sih sebenarnya harus ada timbul rasa suka terhadap Pancasila dulu sih sebenarnya. Kesadaran diri sendiri juga. Iya. Kesadaran sih. Bukannya mau tidak mau harus ada timbulnya rasa suka dengan Pancasila. Iya, itu termasuk. Jadi kan kita ini harus mencari hal yang kita sukai di dalam Pancasila nih. Karena kalau ndak ada hal yang disukai, ya ujung-ujungnya terpaksa. Kalau terpaksa pun ujung-ujungnya ndak bisa masuk ke hati kita nih. Iya juga. Tapi ada yang pepatah nih bilang, katanya
ala bisa karena terbiasa. Iya. Terbiasa itu kan berarti kan ya otomatis mau dipaksa. Iya, dipaksa, betul. Jadi Dan gimana tuh? menurut saya sih itu tuh suatu hal yang salah ya sebenarnya, karena ya balik lagi sesuatu hal yang dipaksakan pun tidak bisa masuk ke hatinya, kecuali ya karena memang Karena tuntutan. memang tuntutan ataupun ya dari dirinya masing-masing. Mungkin Dari mungkin dari karena rasa- pertama tuh dirinya sendiri, terus tuh dia tuh harus membangun sebuah habit yang bisa bikin habit tuh bertahan gitu, enggak cuman kayak tau enggak kayak yang ini kan baru BAB itu kan panas kan, nanti lama-lama dingin kan, nah enggak kayak gitu, baru awalnya cuman awal-awal ya semangat, tau lama-lama tuh Loyo, hilang, malas. nggak ada ininya, karena nggak ada habit dia sebelumnya. Tapi nanti kita di dunia kerja nih kan pasti kan perlu istilahnya realistis lah ya. Ya. Sekarang banyak pekerjaan itu tuh Pancasilanya tuh nilai Pancasilanya tuh kurang. Betul. Ada ndak kalian nih mempersiapkan untuk ngadapin hal itu gitu? Karena itu tuh masuk masalah besar ya untuk istilahnya bangsa Indonesia gitu. Betul. Ini contohnya gimana tuh yang tidak sesuai dengan Pancasila tadi? Gimana tuh? Misalnya nih banyak perusahaan luar negeri kan datang ke Indonesia dan itu tuh kita lebih memilih tuh perusahaan luar Luar negeri negeri daripada dalam negeri. daripada dalam negeri. Terus tuh ya dari mulai barang produknya kita nggak cinta Indonesia lah istilahnya kayak gitu. Jadi gimana? Kita realistis lah ya, banyak orang tuh karena upahnya besar nih Iya luar betul negeri betul nih. betul. Luar negeri. Kalau udah berhubungan sama Swasta luar negeri ini. nih, swasta Lebih luar ya, negeri itu pasti Lebih tinggi daripada Lebih tinggi pasti ya. Biaya apa upahnya. Ya. Mungkin perusahaan-perusahaan milik manusia sekarang milih perusahaan-perusahaan asing tuh satu kan gajinya lebih besar. Lebih besar. pasti. Dan tunjangan itu tuh lain-lain tuh pasti terjamin kehidupannya. Beda dengan Indonesia, di Indonesia nih ya setidaknya BUMN lah kan yang terjamin kan. Yang swasta mana ada terjamin sama sekali. Tapi udah ada kok kayak BPJS kan salah satunya. Iya, BPJS ketenaga kerjaan. Iya BPJS, satunya BPJS kan ketenaga kerjaan. Dan itu pun menurut masyarakat sekarang itu tuh masih kurang. Iya sih. Jadi gimana nih? Ya karena semuanya sih karena upah sih ya. Upah sih. Upah sih memang. Upahnya masih di bawah minimum gitu. Di bawah UMR sekarang Iya kan. UMR. Mana kota besar gitu. Mana kayak apa ada kasus kita kan di Indonesia minyak naik, Iya, semua benar, naik, benar. tapi itu upah kita tuh Upah kita Tetap sesuai. nggak naik, Gitu nggak aja turun. gitu. Iya iya. Gitu. Benar. Dan sekarang pun biaya hidup masyarakat pun Semakin kayaknya tinggi. semakin tinggi. Makin tinggi makin Betul, tinggi. betul. Semakin tahun tinggi kita kan. makin Jadi itu nggak stabil lah dengan apa yang didapat dengan apa yang dikeluarkan. Iya betul. Jadi itu makanya masyarakat sekarang ini kurang gengsi bah sebenarnya. Sebenarnya sih. Iya sih, makan gengsi Makan istilahnya gengsi. kan. Bentar. Misalnya ini kan ngomongin kerja ya. Kita balik lagi deh ke mahasiswa atau siswa gitu. Misalnya ada pertukaran pelajar yang suruh bawa ke luar negeri. Itu berarti kita bawa Pancasila dong. Iya, Si siswa harus. itu harus bawa Pancasila. Harus. Tapi kan di dalam negeri itu nggak nerapin Pancasila. Biar penerapan Jadi Pancasila tuh- istilahnya Kita ini harus mengenalkan hal yang positif ke luar Positif negeri. ke luar negeri. Pancasila kan isinya positif semua tuh. Hmm. Nah, jadi tuh kita yang dari Indonesia bawa Pancasila keluar tuh jadi kita ini punya aturan sendiri biar kita dikenal sama orang luar dengan tata krama kita. Terus tuh Pancasila tuh memang identitas identitas ini Indonesia. Indonesia. Jadi Indonesia. negara manapun tak ada yang kayak Pancasila, bentuknya yang kayak karena Pancasila. mereka Ada sih, punya cuman ideologi masing-masing beda. kan. Ideologi mereka Memang berbeda. berbeda. Adalah masing-masingnya. Jadi tuh ada ciri khas tersendirinya lah kalau Iya. misalnya kita keluar negeri apa pertukaran pelajar itu kan. Nggak ada salahnya kita bawa Pancasila loh. Kalau misalnya kita bawa Pancasila nih ya, dan sampai di negeri sebelah gitu bertentangan, nah itu gimana? Apakah kita harus sementara karena kita lagi di sana kita ikuti ideologi mereka, atau kita masih maksa gitu dengan Pancasila? Ya mau tidak mau sih Mau sebenarnya. nggak mau. Kita harus ngikutin ideologi mereka karena pun Karena kan kita posisinya sekarang ada di tempat negara di orang tempat istilahnya di tempat orang. tanah orang di gitu. tanah Ya, orang. misal kita lah lagi bertamu kan ke rumah orang, aturan di rumah kita beda, di rumah dia beda. Jadi kita ikut Harus mengikuti aturannya aturan mereka lah. Tapi dalam konteks Yang tidak menjatuhkan Pancasila. itu sendiri. Kalau masih masuk aja nah. Iya. Kita Itu tetap positif berpegang. ke kita. Tetap Tidak yang masuk. positif-positifnya lah pasti kan.
Kan banyak juga dari negara luar yang mungkin budayanya Berbeda agak jauh. melenceng gitu kan, agak berbeda lah dengan budaya dari Indonesia nih kan. Terus tuh kan di PPT kita kan ada tuh kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Gimana tuh menurut kalian? Itu sih sebenarnya menyimpang sih kegunaan teknologi. Iya kan, semakin berkembangnya teknologi itu kayaknya akan lingkungan tuh kayaknya makin dibabat habis nih. Iya Buang betul, apa kayak pun gitu. pengusaha sawit sekarang. Hmm. Hutan makin lama kan makin gundul. Betul kan? Betul. Jadi itu sawit, apalagi usaha sawit nih, tanah buat kebun sawit nih, tanahnya udah ndak sehat, Oh, sekali dia udah itu nggak bisa Iya, lagi nggak bisa digunakan. lagi. ndak bisa lagi digunakan. Makanya itu tanah yang di bawahnya tuh bakal mati, ndak bisa digunakan. Kecuali lah memang untuk kebun-kebun apa gitu kan, yang lain-lain itu masih bisa digunakan. Jadi solusi dari kalian tuh gimana lah kalau kayak kasus gitu tuh? Kalau tanahnya udah kayak gitu. Kalau untuk kasus ini sih itu tergantung pengusaha sih sebenarnya, Bagaimana cara dan tergantung ya gimana pemerintah nih menanggulangi apa perusahaan-perusahaan yang memulai buka lahan yang baru. Jadi itu setiap perusahaan nih harus ada batasan-batasan Iya, batasan. membuka lahan. Ada batasannya. Betul. nggak boleh semena-mena? Nggak boleh semena-mena, mentang-mentang punya lahan banyak kan susah-susah itu. Nah, dibuka besar-besar Dibuka, kan Sekarang bisa. kan pemerintah juga punya loh yang program nanam pohon tapi berapa hektar gitu. Terus ada pembatasan hektaran untuk sawitnya kan ada dari pemerintah. Tapi Tapi banyak nah yang itu masih banyak. melanggar. Iya. Melanggar. Masih banyak. Berarti Melanggar tuh karena apa tuh? kesadaran lagi. Ya balik lagi kesadaran pada balik diri lagi masing-masing. kesadaran. Penanaman Pancasilanya tuh masih kayaknya Masih kurang, kurang. di Indonesia sendiri. Dan orang-orang sekarang pun ngejarnya duit, Duit, bukan, pasti. Iya, Betul, duit. balik lagi bukan ngejarnya duit. kepentingan bersama? bersama. Sama, benar. Masih egois lah ya. Kepentingan bersama dan kepentingan buat ke depan sih kan. Harusnya tuh kepentingan bersama dan kedepannya. Dan ke depannya Oke lah kan, dia nyari duit baru. banyak-banyak, ke depan buat anak-anak dia terjamin kan. Terjamin, Untuk tapi yang lainnya Tapi untuk yang lainnya nih bakal susah. untuk lingkungan. Untuk lingkungan salah satunya kan. Nah ya orang lain lagi kena dampaknya. Parit-parit kecil buat apa limbah ini sawit itu pasti tercemar. Airnya pun udah tingkat asamnya itu udah tinggi sekali. Tinggi. Nggak bisa. Buat mati mandi semua. nggak bisa, buat minum tak bisa. Ikan-ikan dan Dari hewan-hewan dari lain. Ekosistem Kan tuh pasti- pasti terganggu Ya, pasti. ekosistem juga pasti. ekosistem yang Menentang Pancasila lah ya. Menentang Betul. sekali termasuk kalian. Dan pertambangan pun juga termasuk menentang Pancasila. Tapi kalau masih dalam batas wajar, ya itu enggak masalah. Kan sama-sama make kan. Kita ngambil apa tuh hasil tambang itu kan buat dijual lagi keluar. Kan itu kan ada gunanya lagi. Tapi kalau sampai dikerok habis, enggak mau ditutup tuh lahan tambangnya, udahlah pasti merusak ekosistem juga. longsor ya contohnya. Nah, Bisa longsor. jadi longsor benar-benar. Tuh. Itulah kalau nggak ada Pancasila tuh kayak Kacau. gimana ya? Kacau, kacau. Kalau kacau. dipikir-pikir nggak ada Pancasila. Bisa runtuh negara kita ya. Sebegitu pentingnya. Kecuali lah memang misal buka usaha kayak jualan apa ke makanan ke itu kan memang tidak terlalu merusak lah selagi misalnya dia jual makanan tapi bungkusan ini plastik tapi yang bisa didaur ulang. Tapi udah banyak sih sekarang program Udah banyak. Udah banyak kan program. produk-produk Udah banyak. program. Terus bisa daur ulang itu. Ada Recycle. yang apa tuh sedotan tapi sedotan yang gampang terurai. Benar Iya, benar. Misalnya yang warung-warung tuh ya. Warung-warung tuh menentang Pancasila. Misalnya ada karena kita tinggal dekat perbatasan juga ya. Misalnya kita ke Intikong lah gitu kan. Kan sering tuh melihat ada produk-produk Malaysia gitu kan. Iya. Itu kan belum tentu terlisensi sama kitanya gitu loh. Betul. Belum bea cukai. Itu menentang Pancasila juga berarti dong. Iya, Iya. itu termasuk Iya, menentang iya. Pancasila. Sangat. Itu termasuk juga dengan barang gelap. Ilegal, termasuk legal. berarti. Ilegal barang dari Malai masuk ke Indonesia harusnya kan itu ada bea Ada cukainya ada izinnya. Ada izin. juga ada suratnya lah Suratnya. kan jadi itu kalau itu barang penyelundupan dan Bisa dibilang gitu sih. dan misal dari Malaysia masuk ke Indonesia pun kayaknya lebih murah ya enggak Iya. Iya kan? lebih murah. Lebih murah kan nah, makanya itu barang hasil itu kalau dia lebih mahal pasti ada surat-suratnya pasti ada bea cukainya Iya. Tapi balik lagi ya ke masalah sawit. Kita kan di sini sama-sama perlu sawit kan. iya betul Iya. So, itu penting. Tanpa apa kayak kebun sawit juga tanpa petani sawit
kita juga nggak bisa pakai kayak minyak goreng lah kan. Minyak goreng. Jadi tuh serba salah juga sih sebenarnya. Serba salah juga sih sebenarnya. Itu jadi PR Jadi kita, PR sih. PR kita sama-sama, PR Kita semua lah ya, pemerintah, semua. PR pemerintah Semua. juga dalam pengembangan Pengembangannya. iptek juga ya kan termasuk kan. Termasuk teknologi kan makin kesini makin Makin canggih kan. maju. Nah mungkin kita nih pakai teknologi yang lama-lama gitu. Dan pernah dengar nggak kayak tambang minyak ilegal gitu? Oh iya. Oh Iya, iya, pernah. iya. Pernah dengar kan? Banyak tuh. Nah itu tuh termasuk merusak ekosistem juga. Dan itu tuh termasuk ya hal yang gampang gitu dibuka usahanya dan mendapatkan hasil yang banyak. Skip. Kalau aja nih. Terlalu. Wah, Zan. Skip ya. Oke, karena Oke, kan skip. kita break dulu ya. Kita break kawan-kawan. dulu azan. Kita membahas lagi tentang iptek. Silakan. Kayaknya seru ya kalau bahas iptek tuh udah ada habisnya ya. Iya. Apalagi istilahnya kita nih generasi yang emang Generasi melekat sama Gen Z, Gen Z. iptek. Oke. Kan semakin hari ini kita nih semakin melekat lah ibaratnya dengan Iya, teknologi dengan gitu kan. Apalagi teknologi sekarang nih kita makin berkembang. Betul? Betul. Betul. Perlu juga pembatas karena terlalu berkembang itu. Betul. Bangun pagi kita cari HP pertama. Bukan cari yang lain. Salah Oke, satu udah dicek satu atau belum kan? betul, Kalau ada betul, yang betul. punya. Kalau ada yang punya. punya. Kalau nggak ada, Ya udah apa yang dicet dah? Angin. Iya. Tapi tetap ngecek sih. Nah, Nengok grup. Iya, Info grup ya. Info grup. Biar cuma istilahnya ngeliatin layar. Kita ada kuliah kah Ah. hari ini atau tidak? Info grup. Itu sih kita mandang jam lah. Walaupun jam udah nampak di sana do, tapi itu masih pengen di HP. Itulah karena nggak puas sama manusia kan dengan teknologi. Teknologi memang iptek lah itu. Karena memudahkan. Ya, memudahkan juga salah Tapi satu. bisa juga bikin malas. Karena mudahnya itu. Makanya Iya. kita malas. Saking mudahnya. Iya. Kayak belanja apa online. Ya. Di ujung jari Sekarang. semua kan. Nah, Gimana menurut kalian tuh kalau belanja online tuh? Bagus nggak sebenarnya tuh? Bagus, bagus bagus. banget. Ada bagus, mudah, ada nggak ada bagusnya. Suatu hal yang bertentangan tidak bisa kita kaitkan dengan yang suatu dampak yang ini kehidupan kita juga. Apalagi itu kayak mempercepat ini kan pembelanjaan biasa. Pembelajaran. Mempercepat. Ada bertentangan dan ada hal baiknya juga. Iya, betul. Jadi itu balance lah, ibarat pahala sama dosa. Kita nih berbohong kepada manusia lain untuk berbuat kebaikan kepada manusia lain. Betul. Ngerti enggak? Ibarat gini, kita minjam duit ke orang lain kan dengan tujuan awalnya kita nih mau main slot lah ibaratnya. Main judi lah ya. Iya. Tapi ada tiba-tiba kawan nih ada kena musibah gitu. Jadi ini judi kita nggak pakai, lalu kita bantu kawan kita buat musibah gitu. Gimana dengan budaya luar gitu tuh? Kayak ingin bisa-bisa tuh kayak anak-anak muda tuh gara-gara budaya barat lah misalnya. Kayak rasa Pancasilanya tuh bisa hilang gitu. Jadi gimana menurut kalian tuh? Budaya luar tuh sebenarnya bagus tuh enggak sih? Sebenarnya ada bagusnya, ada juga ada bagusnya. betul. Dan masyarakat Indonesia ini malah menyerap semuanya. Semuanya benar, tidak Salahnya disaring, tidak disaring. Tidak disaring dulu. Jadi itu menurut masyarakat Indonesia ini budaya luar nih keren, Keren, gitu. betul. betul, Terus betul. terlalu modern menurut anak Indonesia nih kan sekarang. Jadi itu semuanya diambil. Diambil. Kayak termasuk pakaian yang terlalu terbuka. Oh iya, itu juga Iya. termasuk. Apalagi kita kan orang lebih ke timur ya biasanya. Iya. Tapi gara-gara kita nyerap semua jadi kan Budaya barat. pakaian Budaya apa kita budaya juga. barat juga kita Iya, serap kayak tapi gitu. sebenarnya untuk beberapa agama kan tidak terlalu mempermasalahkan. Benar, benar sebenarnya. sih, benar. Tapi mayoritas di Indonesia kan Islam. Iya, betul. Namanya juga Islam, jadi itu harus ditutup auratnya. Iya, betul. Nah, kadang masyarakat Indonesia yang Islam pun ada memakai pakaian yang terbuka. Nah, itu pengaruhnya yang buruk dari teknologi dari budaya luar. terlalu luas jadi. Nah, terlalu luas, apalagi kan ya HP, sosial media gitu kan. Apa-apa kita bisa ngecek di apa-apa HP. bisa. Terlalu gampang dijangkau gitu loh kan. Tinggal buka. Makanya kita butuh Pancasila. Nah, itu. Itu balik lagi nih ke Pancasila. Lagi butuh Pancasila. Pancasila kan aturan juga kan. Jadi itu enggak harus semua yang kita dapat di budaya luar dan kita ambil. Filter lah ya Harus- istilahnya. harus lebih difilter. Iya, jadi untuk
filternya. Makanya penting sekali Pancasila tuh dalam kehidupan dan berbangsa di Itu sebagai Indonesia nih. pedomannya. Pedoman, hidup. betul. Dan ditekankan lagi memang harus dari kecil. Dari kecil. Itu dikasih tahu. Harus dari kecil, Iya. betul. Kayak termasuk contoh kasih sayang orang tua ke anaknya ya lah. Itu kan termasuk ke Pancasila juga. Nanti suatu saat anak itu tumbuh besar dan dia pun melakukan hal yang sama dengan orang lain. Jadi kan itu ada hal baiknya juga, saling menghargai, saling menyayangi, betul kan? Nah, maka dari itu harus ditanam sejak kecil. Jadi balik lagi nih tadi ke budaya barat yang masuk ke Indonesia. Kalau positifnya apa lah kira-kira? Positifnya kita dapat tambahan ini ilmu apa hal-hal yang teknologi. pengetahuan yang baru. Nah, juga budaya. Jadi kita lebih tahu budaya luar tuh kayak mana gitu. Iya. Sekian kalau tak ada teknologi kan kita nggak tahu. Kita harus ke sana kan. Jadi sekarang tuh nggak perlu ke sana. Oh, Kita iya. cukup Cari bisa informasi mudah, ya, ya. mudah jadinya. Mudah. Mau misalnya kalau kita mahasiswa mau kuliah keluar, kita cuma tinggal lihat HP Ya, kan. beasiswa di HP beasiswa. nggak perlu nyebarin brosur ke sekolah-sekolah itu terlalu ribet. Iya. Jadi itu tinggal di HP Salah sosial. satu Ada positif. Tapi ini deh yang baru-baru ini kan ada Pak Joni yang apa ngeblokir Steam, PayPal itu. Kasus Karena itu kan dia berdasarkan Pancasila. Tapi itu kan ini apa menentang masyarakatnya juga gitu loh kan, kayak misalnya dari PayPal lah gitu kan diblok. Terus gimana yang freelancer yang pakai Kerjanya. yang customernya kebanyakan dari luar tuh narik duitnya gimana? Nah, Atau mungkin itu sebenarnya suatu permasalahan juga sih buat yang Pak Kennedy ini memblokir PayPal kan, betul kan? Termasuk Steam juga itu kan. Sebenarnya ini nih nggak bisa langsung dijalankan mentah-mentah gitu. Jadi itu harus banyak pertimbangannya. Kalau misalnya ibarat ini Pak Joni ini pakai PayPal kan, dia untuk transaksi lah misalnya. Dia nggak mungkin dia nggak mungkin ngeblok PayPal. Dia pasti ngeblok yang lain karena itu untuk kepentingan dia sendiri juga. Bagi Pas- PayPal tuh sebagai transaksi internasional kan. Iya, Mau bayar itu kan gitu, pakai itu kan. Iya. Kayak bank lah. kayak gitu. bank internasional. Bisa ya. diblokir gitu. Karena melanggar ini Pancasila. Saya lebih ke pajak sih. Pajak. Katanya. Ya harusnya kan ya kan pasti ada pajak juga kan. Kita mau beli dari produk dari dalam pun harus ada pajaknya juga. Iya betul. Nah, apalagi itu dari luar negeri harus ada pajaknya kan. Dan menurut Pak Joni pun mungkin dia mau mengembangkan aplikasi buatan dalam negeri dulu kali. Jadi itu harus go internasionalkan dulu. Niatnya bagus sih. Niatnya bagus, tapi alangkah Caranya. baiknya nih ya, sebelum istilahnya langsung memutuskan Memblokir. blokir, aplikasi yang dari dalam negeri ini dulu lah yang dikembangkan. Dikembangkan. Harusnya kayak gitu kan, bersaing secara sehat bahas Iya Jadi betul itu betul. apa-apa fitur yang dari aplikasi di Indonesia ini harus dikembangkan harusnya biar menarik perhatian dari masyarakat Indonesia. Iya. Jadi itu bisa lagu internasional. Contohnya aja sekarang Gojek kan udah go internasional. Asia Tenggara kan Asia udah Tenggara, mulai- ya. Oh iya banyak dah. Singapura, Asia Tenggara. Filipina gitu. Grab kan dari Malaya. Malaysia. Malaysia kan. Malaysia. Nah, itu kan udah go Singapura, internasional juga ke Indonesia. Gitu-gitu Bah sebenarnya. Itu tuh bersaing secara sehat. Kalau Shopee itu di mana Shopee? Shopee Indonesia kan? Indonesia. Taiwan. Enggak, Singapura. Singapura. Mana di luar berarti orang. Oh, nah itu Shopee kan dari luar, yang dari Indonesia tuh Tokopedia. Tokopedia kan nggak termasuk. Tapi udah mulai bersaing juga sih Tokopedia ya dengan itu. Itu termasuk bersaing secara sehat. Kalau memblokir itu tuh kayaknya nggak sehat lah. Tidak sehat betul. Iya betul. Kayak memaksakan. Itu malah menutup rezeki orang lah. Betul. Jatuhnya sih kayak Itu gitu. dia. Iya. Ya malah Menantang. pendapatan pajak pun malah makin berkurang. Iya betul. Pajak kan beberapa persen dari situ juga. Paling banyak juga dari aplikasi-aplikasi kayak gitu pajaknya. Apalagi kan ya teknologi sekarang kan ya masyarakat Indonesia mau beli misalnya beli senjata atau beli skin dari game-game itu kan dari PayPal juga, dari Bisa Dana juga. contohnya. PayPal kan termasuk gak tuh, misal mau beli game di Steam bisa juga pakai PayPal. Iya. Nah gitu-gitu, ada pajaknya juga. Jadi itu nggak bisa tiba-tiba diblokir. Dan itu kesalahannya sih sebenarnya menurut saya sih. Tapi kalau misalnya Pancasila nih,
kita perbarui itu boleh nggak ya? Kalau untuk perbarui Memperikut kayak perkembangan zaman gitu. Kayak Pancasila. boleh. Kan Pancasila Harus sudah lah, lama masih. kan. Iya. Jangan Pancasila Pancasila harus, gitu kan. Sebenarnya Tapi tanpa mengurangi Ya, nilai-nilainya tanpa dikurangi mengurangi kan, nilainya. tapi ditambah gitu kan. Pancasila itu kan fleksibel. fleksibel. Iya, lah. iya, fleksibel. waktu, dengan Bisa untuk semua sisi gitu. Iya. Sisi semua waktu. semua waktu bisa. Kayak tadi lah tuh kan apa RUU ITE itu yang Pak Joni kan itu karena perkembangan zaman. Iya. Tapi mengubah Pancasila enggak mengubah Nggak mengubah Nilai-nilai. Nilai-nilainya benar-benar. malah mengembangkan ya. mengembangkan, betul. Berarti Pancasila ini penting ya di semua aspek ya. Penting, Mau penting. di mana Penting. pun Semua tetap aspek. ada harus Pancasila. Bertamu ke rumah orang pun juga harus Perlu. Pancasila ya. Baru lahir aja ada Pancasila. Iya, iya. Hak kita hidup juga Langsung ada. Hidup ya. Tahu juga kan hak berkewarganegaraan. Biarpun udah baru lahir, belum ada KTP lah ibaratnya kan. Tapi kan udah termasuk warga Indonesia juga. Iya. Karena kita lahirnya di Indonesia. Iya. Ya sekiranya segitulah pembicaraan kita. Iya, bicaraan kita. Semoga kita ketemu di episode selanjutnya kalau ada. Iya, mudahan. Mudah-mudahan. Kalau ya beliau menyanggupi kita buat bikin lagi dan memberikan kami dana. Karena kan ini di sini butuh sponsor. Iya, betul. Kurang Termasuk makan Buah nih, Vita. Buah Vita. Terima kasih Buah Vita. Terima kasih Mbak Vita. Gak usah bawa Vita mungkin dari kantin sekolah, kantin kampus gitu. Kantin kami. Kantin kami. Kantin Bisa. kami. Oke. Jadi ini bisa kita simpulkan kalau Pancasila tuh memang benar-benar penting, Penting, ya di penting, kehidupan penting. kita. Ya, sangat penting. Karena Pancasila sendiri itu kan sebuah pemikiran, kemudian dasar pandangan, sistem negara, kemudian tuntunan untuk kita berbangsa dan bernegara juga ya kan. Betul. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, ya seharusnya mengembangkan Pancasila Benar. dan Menerapkannya juga. menerapkannya dalam kehidupan. Dan melestarikan. Melestarikan. Iya, harus memperkenalkan budaya kita ke orang Juga lain, ke lah. orang lain. ke masyarakat Biar menjadi contoh. Alangkah baiknya tuh kalau misalnya kita memperkenalkan budaya Indonesia ke negara-negara lain. dan Benar. apa bisa mempengaruhi negara dia tuh Iya. keren juga kan, kayak Keren. negara mereka bisa mempengaruhi Indonesia gitu. Kenapa kita enggak gitu kan? Kenapa kita tidak bisa gitu loh dengan budaya kita? Maka dari itu kita kan tidak salah juga kita memperkenalkan dengan negara lain. Benar. Oke, jadi mungkin itu aja sih yang kita bahas pada hari ini ya. Ya. Untuk kesempatan berikutnya, siapa tahu nih panjang umur, Amin, amin Allah, amin. viewers banyak. Amin, semoga langsung 1000 dapat AdSense. Nah bunyi. Jadi begitulah dari podcast kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kami segenap dari Teknik Mesin Universitas Tanjung Pura mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.